Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Baik, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Kita akan belajar hari ini di kitab Fikih Tarbiyatul Abna karangan Syekh Mustafa Al-Adawi hafidhahullahu taala, yang mana kita akan belajar halaman 41. Baik, apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua dalam membersamai buah hati kita, teman-teman? Di antaranya adalah ta'widul maulud 'inda wiladati. Kita bisa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk anak-anak kita ketika mereka lahir ke dunia ini, ya. Sebagaimana telah dicontohkan oleh ibunya Maryam, yaitu Hana, istrinya Imran. Qalat imra'atu Imran, maksudnya di sini adalah istrinya Imran, yaitu Hana, ibunya Maryam alaihissalam. Di dalam surah Al-Imran ayat 36, teman-teman bisa buka di mushaf. Apa kata ibunya Maryam? Kata ibunya Maryam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal unsa wa inni sammaytuha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dhurriyyataha minasyaitonir rajim. Di dalam surat Al-Imran ini, teman-teman, Allah Azza wa Jalla mensejarahkan atau menuliskan kembali bagaimana kisah ibunya Maryam alaihissalam. Ketika ibunya Maryam berharap kepada Allah Azza wa Jalla agar dikaruniai anak laki-laki. Dan ibunya Maryam ketika berharap kepada Allah agar dikaruniai anak laki-laki itu untuk sebuah cita-cita mulia, teman-teman. Apa cita-cita ibunya Maryam? Kalau Allah Azza wa Jalla menganugerahkan anak laki-laki kepadanya, ibunya Maryam ingin anak laki-lakinya berkhidmat di Baitul Maqdis. Subhanallah. Sebuah cita-cita yang mulia dari seorang ibu yang salihah. Menginginkan anak-anaknya menjadi para pejuang di dalam agama ini. Dan begitulah seharusnya kita bercita-cita. Karena kita tahu, teman-teman, anak-anak yang salih yang kita tinggalkan setelah kita meninggal dunia nantilah yang akan mendoakan kita. Cita-cita yang mulia harus senantiasa didampingi dengan sebuah doa. Cita-cita yang mulia harus didampingi dengan sebuah ikhtiar. Dan tidak ada yang lebih baik untuk kita lakukan kecuali diantaranya adalah mendoakan buah hati kita. Subhanallah, Allah mentakdirkan atau Allah berkehendak ibunya Maryam diberikan anak perempuan. Dan ini pun menjadi pelajaran untuk kita, ya akhwat, sebagai hamba Allah. Terkadang kita pengen anak laki-laki, Allah kasih anak perempuan. Kita pengen anak perempuan, Allah kasih anak laki-laki. Kita pengen momongan, Allah belum kasih. Ya subhanallah. Itu semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang Allah berikan kepada kita, apa yang Allah kehendaki kepada kita, itu adalah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Maka hendaklah kita bersyukur dan janganlah bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibunya Maryam mengatakan, Rabbi inni wada'tuha unsa. Ya Allah, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at. Dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkan oleh Hana, oleh ibunya Maryam. Walaysa dzakaru kal unsa. Kata ibunya Maryam, dan anak laki-laki itu berbeda dengan anak perempuan. Kita tahu yang namanya anak laki-laki, ya dari fisiknya saja Allah sudah membedakan antara laki-laki dan perempuan. Di dalam Islam itu tidak ada yang namanya sama antara laki-laki dan perempuan. Memang fitrahnya itu sudah berbeda. Dari sananya Allah sudah menciptakan berbeda. Kalau ada orang yang mengatakan laki-laki dan perempuan itu sama, berarti fitrahnya sudah tidak lurus lagi. Ya. Nah, wa inni sammaituha Maryam. Kata ibunya Maryam, kata Hana, kemudian saya beri putri saya itu nama yaitu Maryam. Wa inni u'idzuha bika.
Setelah ibunya Maryam memberikan nama bayinya dengan Maryam, kemudian ibunya Maryam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bayinya. Ya, apa yang beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bayinya yang bernama Maryam? Kata beliau, "U'iduha bika," saya berlindung kepada Allah Azza wa Jal, "wa dzurriyyataha," dan untuk anak keturunanku, ada untuk anak keturunannya, minasyaitonir rajim, dari godaan syaitan yang terkutuk. Jadi boleh teman-teman, ya, setelah nanti teman-teman melahirkan bayi, baru kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melindungi bayi-bayi kita dari godaan syaitan. Karena memang subhanallah yang namanya syaitonir rajim itu tidak henti-hentinya mengganggu anak Bani Adam. Ya, sampai-sampai seorang bayi pun kalau kita tidak meminta perlindungan kepada Allah pasti akan diganggu oleh syaitan. Ya, pasti itu. Dan kita meminta kepada Allah, Allah zat yang maha menjaga makhluknya. Allah zat yang menciptakan syaitan dari jenis jin dan manusia. Dan tidak ada yang bisa membahayakan, tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang perlu kita takuti, teman-teman, ya, untuk dijaga atau untuk tidak terkena bahaya dari bangsa syaitan kecuali dengan berdoa. Subhanallah, ada di antara masyarakat, ya, yang masih memiliki keyakinan bahwa bayi-bayi itu yang lahir ke dunia ini, kata mereka dulu waktu saya tuh di kampung, teman-teman, saya waktu itu pernah melihat bayi gitu ya. Terus ibunya tuh sudah menyiapkan di atas ayunan bayinya itu ada bawang putih, ada cabai gitu ya. Dan waktu itu saya bertanya kepada ibunya, ini untuk apa gitu. Terus katanya biar nggak diganggu seton, katanya gitu ya. Biar setonnya menjauh dengan bawang putih dan cabai yang digantung-gantungkan di atas ayunan bayinya. Subhanallah. Dan itu tidak ada dasarnya. Demi Allah, cabai, bawang putih itu tidak akan bisa memberikan manfaat sedikit pun kecuali untuk memasak gitu ya. Dan cabai serta bawang putih tidak akan menolong seseorang ketika setan membahayakan baginya. Ya, maka tidak ada jalan lain yang kita bisa lakukan, teman-teman. Mari kita gunakan akal sehat kita. Mari kita gunakan apa yang Allah telah titipkan kepada kita. Kita diajak untuk berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Karena Allah zat yang maha memberikan segalanya. Allah zat yang menjaga makhluknya. Allah zat yang memelihara makhluknya. Kalaupun ada setan yang akan mengganggu bayi ini, kalau dia sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setan pun tidak akan bisa membahayakan barang sedikit pun. Ya, jadi yuk mulai kita berpikir cerdas, mulai kita gunakan akal kita, dan kalau kita melihat masih ada masyarakat kita yang percaya bahwa bawang putih dan cabai itu bisa melindungi anak-anak kecil, bayi-bayi, maka kita ajak ya mereka untuk menjadi hamba Allah yang lebih berpikir kembali. Ya, subhanallah. Baik, jadi sekarang sudah jelas ya teman-teman, insya Allah kalau kita punya bayi lagi misalnya, atau kita ada saudara yang memiliki bayi, kita katakan kalau pengen dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah ya dari godaan syaitan, maka baca doa. Doanya apa? Kalau perempuan anaknya berarti u'idzuki wa dzurriyyatiki minasyaitonir rajim. Kalau anaknya laki-laki, u'idzuka wa dzurriyyataka minasyaitonir rajim. Ya, beda. Kalau laki-laki ka, kalau perempuan ki. Ya. Ditulis, nanti dibaca. Ya, setelah bayi itu lahir ke dunia, langsung minta kepada Allah perlindungan dari godaan syaitan. Baik. Alhamdulillah sudah selesai bagaimana meminta perlindungan kepada Allah untuk bayi-bayi yang baru dilahirkan ke dunia. Kemudian kita beralih ke judul selanjutnya. Ya. Apa judul selanjutnya kata Syekh? Judul selanjutnya adalah wal ainu haqqu kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Syekh membahas tentang sebuah tema di mana beliau mengangkat tema bahwa ain ini adalah hak. Ya, ain ini adalah hak sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi teman-teman,
penyakit. Ain itu penyakit ya. Ain itu nyata adanya. Ya, nyata adanya. Dan ain itu berasal dari pandangan mata. Ya, pandangan mata yang mana pandangan matanya itu hasad gitu. Dan kalau kita lihat bahwa ain ini teman-teman ya dari kata ana ya'inu yang artinya terkena sesuatu hal dari mata. Ana ya'inu idza asaba bi'ainihi. Dan asalnya ain ini adalah i'jabul ain bisyai', ya, kekaguman orang yang melihat sesuatu. Kemudian setelah itu biasanya jiwa mengikutinya dengan sebuah respon yang negatif, ya. Dan kemudian jiwa tersebut berkata kepada mata untuk menyalurkan respon yang negatif itu kepada pandangannya. Dan anak ini misalnya ya yang terkena ain biasanya subhanallah langsung sakit ya. Dan ini subhanallah banyak teman-teman saya temui di Timur Tengah atau mungkin bahkan di Indonesia sekalipun banyak. Cuman di Indonesia ini belum banyak yang tahu apa itu ain. Subhanallah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, dan ini hadisnya sahih, ya, ada di Muslim. Kata beliau, al-ainu haq, ain itu benar-benar ada. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatakan al-ainu haq, teman-teman, berarti kita harus percaya. Karena di antara berimannya kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah membenarkan semua kabar yang dibawa oleh beliau. Termasuk di dalamnya ketika beliau mengatakan al-ainu haq, ya, ain itu adalah benar adanya. Walau kana syai'un sabiqul qadar sabaqathul ain, kata Rasulullah SAW, andaikan ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka sungguh ain yang bisa mendahuluinya. Subhanallah. Dan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni an astarqiya minal ain. Kata ibunda Aisyah, dulu Rasulullah SAW itu memintaku agar saya diruqyah untuk menyembuhkan ain. Ya, subhanallah. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teman-teman, subhanallah, beliau pun pernah mengabarkan berkaitan dengan ain ini. Apa kata beliau? Aktsaru man yamutu ba'da qada'illahi wa qadarihi bil ain. Lihat, beliau menegaskan aksar itu paling banyak. Man yamutu ba'da qada'illah, yang meninggal setelah takdirnya Allah Subhanahu wa taala adalah ain. Ya. Dan ini kabar dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah sebuah hal yang patut kita imani, teman-teman, karena ini kabar tidak datang dari seseorang dari hawa nafsunya, melainkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, yuk kita lihat apa sebenarnya pembahasan yang Syekh bawa dari ain ini, dan seharusnya ajak ya teman-teman yang belum tahu agar bisa lebih luas lagi ilmu ini, teman-teman, bahwa ain itu ada. Kata beliau, faqad yusabul walad bi'aini ahadil hasidin wa tadaru bihi 'indal atibba wa tadhhabu wa taji wa la yanfa' mahu naw'un min hadha tib. Lihat teman-teman, pernah enggak teman-teman melihat ada anak kecil, dia sakit, tapi setelah dibawa ke dokter, kata dokter, anaknya fun aja, anaknya baik-baik aja, gak ada apa-apa. Tapi kalau malam nangis, kita yang lihat itu merasakan kayaknya ada sesuatu deh ke anak ini. Kayaknya ada yang sesuatu yang kurang nyaman gitu loh. Tapi setelah diperiksakan, gak ada apa-apa. Ya, ketahuilah bahwa anak ini sedang menderita penyakit yang namanya ain. Ya, itu ciri-cirinya. إذ هو مريض بمرض من نوع آخر يحتاج إلى علاج آخر ألا وهو الرقية. Lihat, kalau misalnya kata Syekh, kalau melihat ada anak ya, dia itu nangis terus ya, terus misalnya biasanya kalau ain itu menurut ilmu kedokteran fun aja, nggak ada apa-apa, tapi ternyata dia itu merasakan sesuatu yang menderita anak ini, maka kata Syekh, sudah berarti itu dia butuh pengobatan lain ya. Kalau dokter sudah mengatakan baik-baik saja dalam tubuh anak ini setelah diperiksa gitu, maka
pengobatan lainnya adalah ruqyah, diruqyah. Kemudian Syekh mengatakan waqad dhahaba an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila baiti Ja'far fara'a ajsamu bani Ja'far dhari'ah fasala an dalika faqala tasra' ilaihimul 'ain ya Rasulullah qala fastarqa lahum wastarqa lahum. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teman-teman, beliau pernah ke rumah keluarganya Ja'far ya, dan Ja'far bin Abi Thalib ya, dan beliau melihat dengan anak-anaknya Ja'far itu kelihatan sangat-sangat dhari'ah, kurus gitu ya. Kurus. Jadi ya ini termasuk dari ciri-ciri penyakit ain. Banyak makan. Anaknya itu makannya banyak tapi enggak gemuk-gemuk, kurus saja gitu ya. Itu juga termasuk. Maka kata Rasulullah SAW, fasala an dalik. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada istrinya Ja'far, ya, kemudian beliau mengatakan, istrinya Ja'far berkata bahwa ini anak-anak ini terkena ain gitu, pandangan mata orang yang hasad ya. Dan Rasulullah SAW meruqyahnya ya, subhanallah. Di sini ada disebutkan nih teman-teman hadisnya ya. Apa kata beliau? Wa huwa nassul hadis bidzalik. Kata Syekh, ada hadisnya jelas, akhrajahu Muslim fi sahihihi min hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala. Dari hadis yang dikeluarkan oleh Jabir dan oleh ayahanda beliau Abdullah ya, Jabir bin Abdullah, ini berarti dua-duanya sahabi, maka menggunakan domirnya anhuma, dua ya. Qala, di sini disebutkan rahasan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Al-Hazm fi ruqyatil hiyyah wa qala li Asma binti Umais ma li ara ajsam bani akhi dhari'ah tusibuhumul hajah. Qalat la walakin al-'ain tusri'u ilaihim. Qala irqihim. Qala fa'aradtu 'alaihim faqala irqihim. Jadi teman-teman, waktu itu Rasulullah SAW ya, beliau melihat dari keluarga Hazm ya, untuk waktu itu mengobati ruqyah yang terkena hayyah. Hayyah itu luar. Jadi zaman dulu kala itu kalau ada apa-apa tuh teman-teman, yang pertama kali mereka lakukan itu diruqyah dulu sebelum pengobatan yang lainnya. Karena memang pada dasarnya sahabatku, ruqyah itu bukan untuk yang kesurupan saja, bukan untuk penyakit-penyakit yang berhubungan dengan jin saja. Tapi ruqyah juga bisa digunakan untuk sarana pengobatan bagi penyakit-penyakit fisik gitu loh. Nah, termasuk tadi dari gigitan ular juga bisa diruqyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Asma binti Umais, ya, apa kata beliau? Saya melihat anak-anaknya akhi, maksudnya anak-anaknya Ja'far itu dhari'ah. Dhari'ah di sini adalah kurus, ya, kurus kering. Tusibuhumul hajah, mungkin mereka sakit gitu kata Rasulullah. Karena saya kok melihat tubuh anak-anaknya Ja'far kurus, apakah mereka kurang makan gitu kan? Pasti ya. Di sini dhari'ah ay nahifah. Wal muradu auladu Ja'far, ya. Pasti orang awalnya itu melihat kalau ada orang kalau orang kurus, anak kecil kurus, dikiranya kurang makan ya. Padahal subhanallah, terkadang subhanallah seorang ibu sudah memberikan apapun yang terbaik. Dan saya yakin tidak ada ibu di dunia ini yang membiarkan anaknya kelaparan, yang membiarkan anaknya nggak dikasih makan tuh nggak ada. Bahkan kalaupun itu makanan cuman mung-mungnya, cuman satu makanan, mesti itu diberikan ke anaknya. Dan ibunya itu membiarkan dirinya kelaparan. Itulah fitrah seorang ibu. Nah, Rasulullah SAW melihat anak-anaknya Ja'far itu kurus ya, dan Rasulullah berkata mungkin mereka kurang makan gitu. Kemudian Asma mengatakan, qalat la, tidak ya Rasulullah, mereka cukup makannya. Walakinnal 'ain tusri'u ilaihim, tapi mereka terkena ain ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan irqihim, ruqyalah mereka. Fa'aradtu 'alaihi, ya, maka kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya berkata kepada Asma untuk meruqyah, fa'aradtu alaihi, kemudian Asma pun menyerahkan anak-anaknya Ja'far kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW akhirnya meruqyah anak-anaknya Ja'far. Subhanallah, ya Allahu Akbar. Jadi di antara obat untuk ain ini teman-teman adalah ruqyah. Baik. Fa subhanallah. Maka Syekh memuji Allah Subhanahu wa taala, dan ini menandakan keterkejutan beliau ya. Fa subhanallah, kaifa asratil 'ain fil atfal wa kanat sababan fi nihafatihim wa dha'fi ajsamihim. Kata Syekh, bagaimana ya ain ini benar-benar berdampak dalam tumbuh kembang anak-anak gitu loh. Sampai-sampai menjadikan anak-anak itu kurus, sampai-sampai menjadikan anak-anak ini lemah gitu ya. Subhanallah. Jadi begitu besar efeknya itu teman-teman. Begitu besar efeknya sampai-sampai
anak-anak yang tadinya sehat, yang tadinya itu mau makan, jadi nggak bisa makan, jadi nggak mau makan. Saya itu punya kawan, teman saya bercerita bahwa anaknya itu awalnya sehat saja, ya sehat gitu ya. Terus lucu ya, Masya Allah ya lucu. Dan tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, nggak ada apa-apa. Ada tamu datang ke rumahnya beliau. Dan tamu itu memuji-muji anaknya tanpa memuji Allah Subhanahu wa taala. Sepulangnya tamu pulang dari rumah beliau tuh tiba-tiba anaknya nggak bisa jalan. Ya, subhanallah, dan beliau yakin banget ini tuh ain gitu. Subhanallah ya. Jadi memang benar-benar ada teman-teman. Ya, benar-benar ada, subhanallah. Baik. Nah, setelah kita percaya teman-teman bahwa benar-benar ain itu ada, bahkan subhanallah ain ini adalah sesuatu yang seharusnya kita jauhi ya, karena ini adalah sebuah hal yang sifatnya buruk gitu loh. Ya, dari pandangan mata kekaguman yang dia ada hasadnya, subhanallah. Dan dulu teman-teman, dulu pernah ada kisah, dan ini kisahnya insya Allah sahih ya, diceritakan di dalam hadis Abu Umamah bin Sahal. Dia berkata, "Ittasala Abi Sahal bin Hunayf bil Kharrar." Suatu saat ayahku yang bernama Sahal bin Hunayf ya mandi di Al-Kharrar, Fanaza'a jubbatan kanat alaihi wa Amir bin Rabi'ah yandur. Kemudian dia ya membuka baju yang dipakainya, dan Amir bin Rabi'ah waktu itu dia melihat. Jadi Sahal bin Hunayf ya waktu membuka bajunya, qadarullah Amir bin Rabi'ah ini melihat. Dan subhanallah, wa kana Sahlun rajulan abyad. Dan Sahal ini teman-teman, Sahal bin Hunayf ini kulitnya putih gitu loh. Kulitnya putih, hasanul jild. Kulitnya putih, bagus gitu, Masya Allah. Faqala Amir bin Rabi'ah. Maka kemudian Amir bin Rabi'ah yang melihat kulitnya Sahal bin Hunayf berkata, apa kata beliau? Ma ru'aitu kal yaumi wala jilda adra. Amir bin Rabi'ah berkata, aku tidak pernah melihat kulit seindah ini. Aku tidak pernah melihat pada hari ini kulit yang lebih indah daripada kulitmu, begitulah ya. Bahkan kata beliau, Amir bin Rabi'ah mengatakan, bahkan kulitmu itu lebih indah daripada wanita-wanita gadis yang ada gitu ya. Subhanallah, adra itu gadis-gadis yang dipingit itu. Subhanallah teman-teman, subhanallah. Waktu Amir bin Rabi'ah berkata demikian kepada Sahal, tiba-tiba Sahal pun, ya ini atas izin Allah ya semuanya, sakit. Ya. Fa'uka Sahlun makana fashtadda waq'u. Kemudian dia itu sakit dan bertambah parah sakitnya. Baru kemudian dikabarkan kepada Rasulullah SAW, fa'ukhbiru anna Sahlan wa'ika wa annahu ghairu ra'ihin ma'aka ya Rasulullah. Waktu itu beliau bercerita ya. Jadi dikabarkan kepada Rasulullah, ada sahabat yang berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Sahal itu terjadi sesuatu kepada Sahal ya, dan Sahal tidak bisa mendatangimu ya. Maka Rasulullah SAW subhanallah menjenguk Sahal, subhanallah. Dan ketika Rasulullah SAW ya menjenguk Sahal, maka Sahal pun bercerita bahwa apa yang beliau saat ini rasakan itu disebabkan diantaranya karena perkataan Amir bin Rabi'ah yang mengatakan bahwa kulitmu itu bagus, bahkan lebih bagus daripada gadis-gadis yang dipingit kulitnya ya. Dan Rasulullah SAW mengatakan waktu Sahal bin Hunayf curhat ya tentang Amir bin Rabi'ah, maka Rasulullah SAW pun mengatakan ya, kenapa engkau tidak, wahai Amir bin Rabi'ah, kenapa engkau tidak memberikan atau mendoakan keberkahan untuk saudaramu ini ya. Innal ain haq. Kemudian kata Rasulullah SAW, sesungguhnya penyakit ain itu benar adanya. Tawadda' lahu. Dan Rasulullah SAW menyuruh Amir bin Rabi'ah untuk berwudu. Ya, berwudu. Fatawadda'a lahu Amir bin Rabi'ah. Ya, Amir bin Rabi'ah akhirnya berwudu. Subhanallah. Setelah Amir bin Rabi'ah berwudu, air bekas wudunya Amir bin Rabi'ah itu disiramkan kepada Sahal. Ya. Dan ini berarti pengobatan yang kedua, teman-teman. Pengobatan yang kedua di antara pengobatan penyakit ain setelah diruqyah adalah, kalau kita tahu ya, jadi kan kemungkinannya ada dua nih. Kita tahu siapa yang mengaini gitu ya, siapa yang memberikan ainnya. Maksudnya kalau yang Sahal bin Hunayf kan tahu bahwa yang berkata-kata jelek kepada Sahal bin Hunayf itu Amir bin Rabi'ah. Kalau tahu maka disuruh aja orangnya berwudu.
ya berwudu, terus air bekas siraman wudunya itu disiramkan kepada yang terkena ain. Subhanallah, mungkin teman-teman berpikir, masa ya kayak gitu Ustazah? Kan itu kan bekas orang gitu. Tapi itulah yang dianjurkan Rasulullah SAW. Dan subhanallah, memang subhanallah, kami dulu itu juga sering loh. Satu, bahkan karena misalnya ada anak sakit gitu ya, kan kadang orang tuanya nggak tahu ini siapa yang ngainin. Bahkan kita tuh kadang semuanya nih, karena kita nggak tahu tuh siapa yang ngainin satu persatunya, Pak Ta'innya nggak tahu siapanya, maka biasanya kita nih semua mahasiswi, baik itu dari Indonesia maupun dari Arab maupun dari mana-mana gitu ya, semua disuruh berwudu, semuanya berwudu. Berarti kita paham, oh kalau kita suruh berwudu dan air wuduannya itu ditadai gitu loh, ditadai di baskom, berarti ada yang anak-anak mahasiswi lain ada yang terkena air. Dan subhanallah, nanti air bekas wudu yang tadi diwudu oleh bekas wudunya para mahasiswi itu, ya anak-anak kita semuanya nih, nanti diambil sedikit disiramkan ke anaknya pakai untuk mandi. Subhanallah, biidznillah taala sembuh ya. Dan memang itu teman-teman, istilahnya sebegitu kuatnya gitu loh. Teman-teman di sana itu dengan kebenaran apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya subhanallah. Dan kita tahu teman-teman, tidak ada satupun dari apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW itu yang tidak mungkin terjadi. Ya, kita harus beriman bahwa apa-apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW itu semuanya sahih, semuanya benar. Kalau memang itu hadisnya sahih, ya. Walaupun mungkin menurut teman-teman, masa kayak gitu? Tapi itu lihat loh, yang membawa kabar itu Rasulullah SAW. Berarti kita sebagai umatnya harus mengimaninya, ya harus mengimaninya. Dan kalaupun ada kata-kata masa begitu, masa begini, itu adalah godaan dari syaitanir rajim. Ya, itu adalah godaan dari syaitanir rajim. Baik, ya. Berarti ada dua nih ya teman-teman ruqyah. Tadi ruqyahnya bisa pakai doa. Doanya apa? Doa u'iduka bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin hamatin wa min kulli ainin lamah. Itu doanya ya. Atau bisa tadi ya meminta wudu kepada orang yang sekiranya mengaini anaknya, kemudian air bekas wudunya itu jangan dibuang, dipakai mandi. Ya subhanallah. Dan apa yang bisa dilakukan teman-teman ketika kita melihat ada sesuatu yang menakjubkan? Ini juga termasuk orang tua nih. Ya, orang tua hati-hati kalau misal lihat kok anaknya kok cantik ya, kok anakku kok ganteng ya, kok anakku kok gemuk ya, kok anakku kok pinter ya. Itu biasanya kan kalau orang Indonesia cuma bilang, cah ayu, cah ganteng gitu ya, cah pinter. Harusnya bagaimana? Didoakan dengan keberkahan. Allahumma barik gitu ya. Itu boleh. Ya. Di sini kita Allahumma barik alaih. Misalnya Allahumma barik alaih. Kalau kita nggak bisa, gimana Ustazah nggak bisa bahasa Arabnya? Ya sudah. Semoga Allah berikan keberkahan untuk mubarakallah gitu ya. Itu diantara yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini yang terakhir kita selesaikan dulu ya apa yang Syekh katakan wa fis sahihain ya, dan di dalam, kalau sahihain berarti Bukhari dan Muslim, berarti hadisnya sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ra'a fi wajhi jariyah li Salama sub'atun faqala istarqu laha fa inna biha nadrah. Ya, kata Rasulullah SAW, saya pernah melihat wajah anak perempuan Salamah yang berubah menjadi hitam. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh untuk mengobati anak ini dengan ruqyah, karena ternyata anak ini terkena penyakit ain. Ya, ini teman-teman. Ya, jadi subhanallah, ini juga kejadian di mana itu terjadi pada zamannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 3 ya. Anaknya Ummu Salamah, Sahl bin Hunayf, dan anak-anaknya Ja'far. Baik, setelah kita tahu teman-teman apa yang harus dilakukan ya ketika kita mencegah agar pandangan kita tidak menimbulkan ain. Tadi apa? Pertama ini ya, mendoakan kebaikan, Allahumma barik atau barakallahu fiik ya, atau kita bilang masya Allah la quwata illa billah, itu juga boleh ya. Dan misalnya yaitu Allahumma barik ya, itu boleh, barakallah atau masya Allah, barakallah, tabaraka wa ta'ala ya, itu semuanya boleh kita gunakan ya. Baik, kemudian yang perlu kita pelajari juga teman-teman dari tentang ain ini, agar kita terhindar dari penyakit ain, ya kan? Kalau kita sudah tahu
penyakit ain itu hak ada, dan itu Rasulullah SAW yang mengatakan, maka kita harus perlu menghindari penyakit ain ini. Apa misalnya, apa yang harus kita lakukan gitu loh, solusinya seperti apa? Kita jangan sering-sering teman-teman mengeksplor gitu ya, apa ya? Jangan sering-sering nyebut-nyebut gitu ya, apapun yang Allah berikan kenikmatan kepada kita di halayak ramai gitu ya. Karena bisa jadi ada orang yang hasad gitu ya. Apalagi sampai teman-teman memajang misalnya foto anak-anak teman-teman di profil atau di Facebook atau di Instagram gitu ya. Ini juga kan akan menimbulkan sesuatu ya dalam diri orang yang melihatnya. Misalnya kekaguman, dan kita nggak bisa melihat orang ini tuh kekagumannya sifatnya hasad atau tidak. Kan kita nggak tahu kalau sudah di media sosial. Kalau sudah ditaruh di Facebook, ditaruh di IG, ditaruh di media-media sosial lainnya, dan kita nggak tahu. Ya, maka yang mesti kita lakukan adalah biarkan misalnya teman-teman punya anak ya, jangan sering-sering dipajang fotonya di media-media sosial, dan katakan kepada kita sesungguhnya apa yang kita inginkan, gitu kan? Ya, mudaratnya tuh jauh lebih banyak. Dan subhanallah banyak di antara kita ini, ibu-ibu terutama emak-emak itu, yang berbangga-banggaan dengan anaknya, kemudian di-share gitu ya, foto-foto anaknya di media sosial, mendapatkan acungan jempol, like gitu ya. Hanya itu saja, sudah. Tapi mudaratnya jauh lebih besar. Kalau ada apa-apa dengan anaknya, baru kemudian ibunya kaget-kaget, baru ayahnya terkaget-kaget, itu kan? Padahal siapa yang menyebabkan, siapa yang awalnya gitu loh memulai? Ya orang tuanya. Ya. Maka jaga anak-anak kita baik-baik. Jangan jadikan anak-anak kita itu menjadi yang diumbar gitu loh di media-media sosial. Karena ini adalah sesuatu yang sangat membahayakan bagi anak-anak kita. Dan juga suami kita, diri kita. Ya. Jangan kita bermudah-mudahan teman-teman menggunakan foto kita untuk profil HP kita gitu loh ya. Jangan ya. Atau untuk dikit-dikit di status gitu ya. Misalnya tentang diri kita nih. Misal wajah kita kelihatan, suami kita kelihatan, lagi pegang-pegangan sama suami, tiba-tiba status ya, weekend, holiday gitu-gitu. Misalnya subhanallah, apakah nggak takut kalau misalnya ada yang lihat statusnya kemudian tidak berdoa, tidak mendoakan, dan akhirnya terjadilah sebuah perceraian. Naudzubillah summa naudzubillah, ternyata apa? Asal muasalnya dari sebuah pandangan mata yang jahat ya. Sampai-sampai ada sebuah kisah di Timur Tengah, dan ini kisahnya nyata juga teman-teman. Seorang istri memajang foto suaminya di media sosial, dan ternyata digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Seorang perempuan yang membawa foto suaminya ke dukun, dan terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan ya, dan si suaminya menyukai perempuan yang lain, dan akhirnya baru istrinya itu menyadari kesalahan yang ia lakukan ya. Subhanallah, jaga diri kita baik-baik ya, ini ya teman-teman. Kemudian tadi di antaranya jangan lupa juga sebagai upaya pencegahan ain ini untuk banyak-banyak zikir ya. Untuk banyak-banyak zikir, terutama zikir pagi dan petang, jangan ditinggal. Dan juga kalau anak-anak kita mau keluar, kita doakan. Apa doanya? Seperti Rasulullah SAW mendoakan Hasan dan Husain. Ya u'idukuma bi kalimatillahi tamati min kulli syaitonin wahamatin wa min kulli ainin lamah. Ya, itu doanya teman-teman. Ya, dan subhanallah, ini yang memang Rasulullah SAW tekankan. Oh iya, saya ingin sedikit tambahkan bahwa ain ini juga teman-teman bukan hanya mengenai makhluk hidup ya, tapi juga mengenai benda gitu loh. Benar. Subhanallah. Kalau mungkin ini bukan kami yang melihat gitu ya, bukan kami melihat langsung, mungkin kita juga ada kata-kata maksud sih iya gitu ya. Tapi memang betul. Jadi dulu itu pernah teman-teman ada di tempat kami belajar itu orang yang terkenal gitu. Dia tuh kalau ngomong tuh nggak mau mendoakan saudaranya. Dia kalau ngomong tuh memang sengaja bilangnya tuh memuji gitu loh. Dan nggak mau bilang masya Allah, nggak mau bilang Allahumma barik, nggak mau. Suatu hari ada orang desa tempat kami belajar itu yang punya mobil baru, Grace baru melewati orang yang biasa berkata-kata yang buruk itu. Tiba-tiba teman-teman mobilnya tuh berhenti tet.
berhenti. Ya. Padahal itu baru mobilnya. Subhanallah. Sampai si orang itu keluar, yang drivernya itu keluar, tahu, oh ternyata ada kamu toh gitu ya. Kamu tadi bilang apa gitu ya. Terus dia bilang, oh mobilmu bagus. Yang orang yang ini yang berkata buruknya, mobilnya mu bagus. Terus yang driver ini, ayo cepet bilang, Masya Allah, cepet bilang, Allahumma barik. Orangnya nggak mau, ya nggak mau. Terus akhirnya driver ini bilang, yang punya mobil ini, udah kalau kamu nggak bilang, saya ambil air, saya guyur air. Baru beliau bilang, dan mobilnya nyala lagi. Subhanallah, dan itu terjadi loh. Subhanallah, makanya teman-teman mungkin heran gitu, kenapa kok mobil-mobil di Timur Tengah tuh belakangnya ada tulisan Masya Allah, Barakallah. Itu biar orang yang membantu, orang yang melihat mobilnya itu untuk mengucapkan itu gitu loh. Nah, itu ternyata hikmahnya gitu. Dan para ulama pun mengatakan bahwa memang ain juga bisa mengenai benda mati, ya. Dan apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah berkata gitu ya. Berkata ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan, ya kita bilang Allahumma barik gitu ya. Semoga Allah memberikan keberkahan di dalamnya, atau Masya Allah la quwata illa billah, atau apapun yang bisa kita ucapkan, yang itu kita kembalikan kepada ketakjuban kita, kekaguman kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Semoga apa yang kita dapatkan di pagi hari ini bermanfaat, bisa diambil manfaatnya. Kalau ada ucapan yang salah, saya mohon maaf. Jika ada yang benar, pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.